Kalau sudah kopi, saya tak ngaji, didengarkan boleh, nggak didengarkan juga boleh. Yang mendengarkan bagus, yang tidak mendengarkan juga bagus. Wong kuping-kupingnya sendiri. Kalau kira-kira didengarkan kok nggak enak, monggo kalau kupingnya mau disumpel pakai keset sambil mainan HP. Alhamdulillah. Yes. Qala musannifu hadzal kitabi rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad kana li salafi rahimahullahu inayatun tamatun bi qiraatil qur'ani. Walahum fi dzalika adatun muqtalifatun. Artinya bahwa karena disalafi rahimahullah dan sungguh telah ada bagi para ulama-ulama salaf itu umum, salaf dari Yesus sudah Rasul sahabat kemudian tabiin ulama salaf sini aja orang empat generasi ini lah. Jadi bahwa karena disalafi rahimahullah dan sungguh telah ada bagi para ulama-ulama salaf rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Ya. Inayatun tamatun, mempunyai perhatian yang sempurna. Biqiraatil Qur'ani, dengan membaca Al-Qur'an. Jadi membaca Al-Quran itu menjadi perhatian yang sempurna bagi para ulama salaf. Sama kayak kita kan? Sama ya? Sama enggak? Sama. Sama-sama baca Quran. Misalnya mempunyai perhatian yang sempurna terhadap Al-Quran. Kalau kita sakor, beri. Kadang-kadang ngaji kalau pada wong mati. Mas Aris, kok udah lama sama nggak khotaman Quran? Udah lama nggak ada orang mati, Pak. Orang mati. Jadi biasanya kalau ada orang mati minta khotaman. Kalau orang mati ya khotaman. Ada orangnya. Siapa? Aris. Beda ulama semua. Jadi Al-Quran menjadi perhatian yang sempurna. Biqiraatil Quran. Inayatun tamatun biqiraatil Quran. Mempunyai perhatian yang sempurna dengan membaca Al-Quran. Biasa Al-Quran. Walau bidzalika adatun muqtalifatun. Dan bagi mereka pada yang demikian itu hanya bagi mereka di dalam memperhatikan dengan sempurna terhadap Al-Quran adatun muqtalifatun. Ada beberapa adat yang berbeda-beda, kebiasaan yang berbeda-beda, nggak sama satu dengan yang lain. Apa perbedaan itu? Adat yang berbeda itu, faminhum man kana yaqtimu fi kulli syahrin khatmatan. Faminhum, maka di antara mereka para ulama salaf itu, man kana yaqtimu fi kulli syahrin khatmatan. Ada orang yang selalu khotam Al-Quran pada setiap bulan 1 kali khotam. Tiap bulan khotam Quran. Bisa nggak kita kira-kira? Bisa nggak kita kira-kira? Sangat bisa. Kalau mau sebulan sekali khotam itu berarti sehari 1 juz. 1 juz itu lebih kurang 10 lembar. Kalau jenengan tiap habis sholat 5 waktu
jadikan Al-Quran sebagai wiritan, maca rong lembar 5 waktu 1 juz. Iya betul. Sebulan rampung betul. Rampung. Rampung kan? Rampung. Setiap hari berapa? Bisa. Habis ngaji, habis wiritan, kan. Kalau sebenarnya mau sholat sunnah ya sholat sunnah dulu, habis sholat sunnah buka Quran 2 lembar. Berarti kan cuma 4 halaman. Kalau berarti kita nggak mutam-mutam kenapa? Karena kenapa nggak mau? Kaslan, nanti aja namanya kaslan. Angri Wahidi keren juga cuma. Keren nggak? Kaslan. Katnyang. Kaslan itu artinya malas. Aku pasang katnyang. Ya? Katnyang. Oh katnyang ya? Ya itu kaslan. Akhirnya. Ya kaslan dari Susanto juga barang. Iya. Kaslan Yasirin gitu juga. Boleh juga nambahin kaslan. Jangan ditambahin Ahmad. Kaslan Ahmad. Muhammad Kaslan Muhammad. Kaslan yang bisa dipuji. Siapa yang muncul orang malas? Enggak ada ya Pak. Karena malas sebetulnya kita ini penyakit malas loh. Kalau 10 menit paling lama. Apalagi yang bacanya lancar kayak di guru-guru ngaji itu. Ya sebulan sekali kotak. Guru ngaji. Dia kan kalau mau. Kenapa nggak mau? Kaslan. Waktunya ada. Badannya sehat. Ya kan? Lambene ngobrol kayak mau kalah. Nah ngobrol ngalor ngidul ngono kae mau kalah. Iya, masa nyempetin lembar besok. Dalam keadaan suci ya kan, dalam keadaan ada wudu, habis sholat. Ya. Jadi sebagian mereka ada yang sebulan sekali kan. Kita ambil yang paling ringan aja. Kita cari yang berat ya bakal. Langsung wiritan 40 hari ya nawar. Ya nanti kalau batal pulang lagi dari awal baru udah dapat 6 hari. Hari ke-7 batal pulang lagi dari pertama lagi. Kalau seminggu Pak mungkin Pak. Ya wes seminggu, ini ora dilakoni oke, nama seminggu ini tak kira lakoni datangnya enggak juga. Tak cilingi mau nunggu, ya kira militan. Siapa ya? Lu terus pengen sukses, dungane itu pengen sukses dunia. Akhirat ini modelnya ngono pengen sukses dunia akhirat itu. Nawar, ya wes, jadi enggak apa. Tak perlu rekomendasi. Nah itu gitu. Jadi ada berbeda-beda. Ada yang yakimu boleh cari buat makan. Ada yang kotam setiap sebulan sekali kata. Waminhum dan di antara mereka para ulama salaf fikuli asri layalin dan di antara mereka pada setiap 10 malam sekali kotam. 10 malam sekali kotam. Berarti 1 malam 3 juz. Kecil 3 juz ibaratnya guru-guru ngaji kecil. Baca Quran yang banyak. Coba ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dapat cek. Sebentar Pak, 1 juz paling berapa menit? Tapi bacanya bilang mau bilang saya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
penting tajwidnya bener gitu loh. Namanya harus tunggu wiridan. Bisa ya? Jadi ada yang sebulan sekali khotam, ada yang 10 malam sekali khotam, berarti 1 malam 3 juz. Nah, kalau dibiasakan ya kayak enteng, karena belum terbiasa. Tapi alhamdulillah kan, kita ada majlis taklimul Quran juga ada. Sekarang untuk memperbaiki bacaan juga ada semakna Al-Quran. Kita dengerin semakna Al-Quran bukan semakna Al-Quran, ngaji tajwid. Beda ngaji tajwid sama semakna Al-Quran itu. Semakna Al-Quran ya, disemak aja bacaannya, baik tajwidnya kurang itu buat atau dunia menjelaskan ini muat lazim. Kenapa muat lazim? Jadi kayak anak TK gitu. Karena kamu kayak jadi semangat ngaji tajwid aku ya aku ya senang apik ya. Hitung-hitung karo latih. Ini takoni ibu-ibu dan bapak. Bagaimana namanya apa Hayu? Ada gaya persis ya ada. Apa ini namanya Hayu? Ayo. Apa ya? Oh ya apa itu? Seneng nih. Aku seneng ngomong itu, seneng nih. Jadi hiburan. Jadi terhibur dengan Al-Quran itu, terhibur hati ayam. Wes kok siapa ada pena Allah. Ya mudah-mudahan ada perubahan ya, ada semangat kok. Waktu sholat nggak lupa ya dablek. Iyalah, harus wandanya pakai sampai ngomong. Dijawab-jawabnya Pak. Yang panjang, yang pendek ya. Sama, yuk. Sama itu tengah-tengah. Sedang saja. Ya kan? Enak banget sedang-sedang aja. Orang si omah itu mergo ngoyo. Mulai ngoyo lemah kawan itu. Si omah itu syaratnya itu sedang-sedang saja. Sama. Yuk, kedua lakukan bersama-sama. Kalau bersama-sama yang satu males akhirnya melihat temannya berangkat termotivasi gitu kan itu berat ngomong aja tapi dari itu lain tapi kalau dipikul bersama-sama jadi itu yang membuat orang bisa dipikul sama enggak? Iya. Satu lakukan sesuatu itu sama tengah-tengah sedang saja, jangan lebay. Apa lebay? Kedua, lakukan bersama-sama. Aneh enggak? Kalau tadi dia mau sih, belum ada nih, belum. Itu enaknya kalau bareng-bareng. Ngaji bareng-bareng enak. Tadinya nggak pengen berangkat di WA, makan ngaji orang ngono sih, nggak pernah orang ngaji loh, bingung lah jawab tuh, mantap ayo. Ya kan? Ya. Dan itu janjian kalau tujuannya barang. Makanya tekannya telah lebih baik telah daripada tidak sama sekali kan gitu. Mana. Ya enggak apa-apa. Itulah motivasinya kalau berjamaah. Motivasi. Bisa. Enggak apa-apa. Kalau ayo sama Quran yuk. Misalnya 10 hari sekali usahakan pokoknya satu majelis 3 juz malam apalagi rame-rame ini kan enggak ya apa ya masih nimbang-nimbang rasa tapi kalau disepakati bersama pokoknya sehari harus 1 juz sehari harus 3 juz satu majelis sama waktu kita sholawat nariyah sholawat kamilah itu 4.444 kali. Pas orangnya banyak itu ada 44 orang masing-masing cuma kebagian satu. Mau 10 masing-masing 400 nek mocone lancar kabeh bareng kalau ada yang enggak lancar kok gak numbuki sing lancar. Ukuran kamat yang kok sampe nganggo waktu. Jadi wis lampu pangkale sing lampu waktu saya nunggu akeh nombok itu betul. Nombok itu. Nah, mesti sing nombok itu kasih sing lancar.
Pokoknya sing nomboke sing lancar. Mulane sing lancar-lancar rezekine siap-siap ae nomboki kekurangan. Bener-bener ya. Amin. Ini lancar. Ya, ada yang 30 hari bulan kota. Ada yang 10 malam kota sekali. Wafi kulli sama dilayalin. Nah, dan ada pula yang kota itu pada setiap 8 malam sekali kota. 8 malam. Jadi 30 bagi 8 rata-rata. 400 ya. 400 kurang lagi. 35 lah. 300 6 8 hari lah. Itu perbedaannya. Mencari telah. Wafi kulisakin dan ada juga yang 7 hari sekali, ya seminggu sekali kota. Mulai malam Jumat ada kota. Jadi setiap malam Jumat kotaman kota. Atau setiap malam Minggu kotaman kota. Seminggu sekali. Wamin hum fi kulisalasin. Dan di antara mereka juga ada yang pada setiap 3 malam sekali khotam. Berarti 1 malam 10 juz. Keren kan? Bisa nggak? Bisa. Kalau mah. Iya kalau malam hitung dari maghrib bisa sampai subuh. 10 juz kan? Rata-rata ya 1 jam lah. Sampai dapat itu rata-rata 1 jam dari maghrib sampai subuh apa 10. Tapi kalau yang lancar kan setengah jam lah. Mungkinnya kalau ada orang mati cepat-cepat banget itu ada orang. Kalau saya tahu bacaan Qurannya benar tiba-tiba pertama Quran borongan kok iso bareng selesainya itu loh. Logikanya gini. Saya kan ngaji udah 10 tahun ya, udah biasa. Dengan orang yang saya tahu baru belajar baru berapa hari bacaannya belum jentrek. Kok rampungnya bareng karo aku? Betul. Gimana? Dikepet-kepet doang. Ya bener aman deh. Cuman aneh, berkate podo. Berkate sama enggak? Sama. Kalau ada kelebihan karena ada request. Nah, kalau request mungkin kok junjung dibagi orang. Iya kan? Tapi dengan kotaman sendiri, mbok koyo nek pas golongan maca Quran ning gone wong mati ngono ae lho lancare. Semalam khatam Pak. Semalam enggak tahu, semalam enggak ada semalam ya. Berapa jam kok tanpa 30 menit. Awang nama. Bisa ya? Kompak kamu ini kompak baru. Tiga kali kata dulu. Wa minhum man kana yatimu fi kulli yaumin balai latin qad mata. Wa minhum dan di antara mereka para ulama salaf itu man kana yatimu. Mereka ada yang khotam Al-Qur'an itu fi kulli yaumin balai latin. Sehari semalam. Sehari semalam khotam kan? Ini mulai habis subuh gitu ya. Malam yang lagi khotam. Sehari semalam. Jadi sehari itu 15 juz, nanti malam 15 juz. Bisa nggak? Bisa kalau kata belum mau. Bahwa utama badum fil yaumi wal lailati dan telah khotam sebagian ulama pada sehari semalam. Khot mata ini 2 kali khotam, sehari semalam 2 kali khotam.
Ba'dhum arba'an, dan sebagian mereka 4 kali kotak. Itu 4 kali kotak. Ba'dhum ila qadmi, dan sebagian mereka selesai membaca Quran sampai kotak bil yaumi wal lailati, pada sehari semalam sama nakot tamantin 8 kali kotak. Sehari semalam 8 kali kotak. Jadi berapa jam sekali kotak? Kalau 24 jam dibagi 8 berapa? 3 jam. Setiap 3 jam kotak doa. 3 jam kotak doa. Nengok orang turu, orang ngombe, orang ngombe bojo, orang yang bergawe, orang itu semua kan 24 jam bagi 8, 3 jam sekali. Hembur mangane tak? Keren itu. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Iya lah, kan. Nah, ini input ya, input berita cerita tentang amalan-amalan para ulama salaf terhadap Al-Quran. Ya, kalau bisa niru ya monggo, kan bagus karena ini bisa memotivasi. Jadi kalau kita dengar cerita, entah itu dari sejarah atau dari dongeng fiktif atau tidak fiktif, gitu ya. Benar atau fiktif atau itu cerita karangan, jangan dipikirin karangannya, tapi ada pesan apa di balik cerita. Ini benar. Dulu saya kalau mau tidur mesti didungengi sama mbak saya. Saya tuh manja kalau mbak saya. Mau kelek, mau udah sih kelek, bantalan susu. Mbak saya susunya lumayan itu anget ya pak. Mana. Ya, orang baik. Tapi didungengi, belum ini pak. Template loh. Kalau zaman dulu kan nggak pakai dulu loh ya kan, nggak pakai deodoran. Kalau kecut sedikit tapi ya sedap. Bahaya. Kalau didungengi Kancil Colong Timur, itu kalau mau diteliti. Kalau dicari kitab sejaman, orang ketemu Pak, karena Colong Timur orang yang ngarang. Tetapi setidaknya itu melekat Pak di ingatan saya. Anak kecil daya ingatnya kuat. Sampai sekarang tuh masih ingat. Ada pesan positif. Pesan positif apa? Ketika Kancil Colong Timur ketahuan Pak Tani, ya Pak Tani nggak bisa nangkep. Kancil itu pertifilan melincah lah, ya gitu. Kancil itu licik, kayak Kancil kan gitu ya, karena gara-gara cerita Kancil Colong Timur. Ya kali kalau petani Timurnya itu dicariin wong-wongan, dibikinin orang-orangan, dari Laras tahu ya, Laras ya, belara, Laras sama belara itu. Kita misalnya ini jempol kering itu, kalau belara itu daun kelapa yang kering. Kalau Laras itu daun pisang yang kering. Dikait pulut. Tahu pulut? Getah nangka, entah sawo, diularin ke situ. Wah, soalnya tahu di tengah-tengah ladang timun. Kancil datang ngomong. Itu ditarik-tarik orang-orang kan, ini kan dasar Kancil. Apa lu? Lawan Pak Kancil mah. Macam buat tonjok omongannya belum nempel, ditonjok perut nempel, tendang akhirnya Kancilnya Pak Tani datang Kancil sampai lu pencurinya nih, gitu zaman dulu itu Pak Taninya itu KPK. Anggapnya begitu dah, kalau ketangkap, jadi OTT. Kasih tanda tangan nih, nah kamu kena OTT, dibawa pulang di penjara Pak, dikurung. Akhirnya Mbak Bu apa kesimpulannya? Mau ini nyolong, mulai orang ditangkap, kemudian disiksa orang kayak mangan, orang kayak mobil, orang kayak mimi, dikebuki.
di sini. Aku nyolong, nggak ditangkap, nggak di penjara, dikebukin. Kabarnya nyolong Pak sampai sekarang. Kecuali ke repet itu pun tidak sengaja. Sengaja. Itu udah gede, mungkin waktu itu ya sekali dunianya mungkin. Kok ketawa itu? Tapi yang pasti nggak ada niat. Niatnya golek jangkrik. Saya niatnya bawa order Pak. Cari jangkrik. Jangkrik yang banyak itu naik gading kebun timun, kebun semangka. Ini bener. Nah, itu kan nyolong. Asik. Tenggelam. Nah, itu dia tuh. Dalam keadaan. Ya, ada hitam. Jadi saya tuh lihatnya sama teman-teman bahwa order ada yang bikin order dari bambu, ada yang bikin order karena nggak ada bambu. Potes itu Pak, daun pepaya, potong itu, diisi lalu gas, dikai sumbu, bekas-bekas tutangnya simbah yang orang pakai anggur atau patung-patung aja, potangnya pen itu dari itu Pak. Potangnya mbah dulu itu kan dari kantong terigu, ada digondomi terus ini orang sakit bersih, ini kabar-kabar dan itu orang patok ini ya kan, itu kabar-kabar. Mungkin ini orang sakit, nyamuk kulit itu yang sakit. Ini bekas-bekas tutang itu, sumpel di itu sampai pepaya itu, pepaya. Nah kalau voltasenya turun kan ada gelap ya. Itu dingin Pak. Wadah lagi. Niatnya dari rumah itu mau nyari jangkrik. Daripada beli di perapatan di pasar mahal kan, makanya bikin rumah jangkrik itu dari bambu, dialun sendiri Pak, ditalen. Tapi kotak-kotak dari kotak itu di kotak-kotak. Ya, saya tidak bisa, biar enggak berantem. Niatnya nggak boleh jangkrik. Nggak ada niat nyolong timun. Nah di situ jangkrik krakrik ngomong dari ini kok mau timun sedeng gitu kan. Nggak ada niat nyolong timun itu nggak ada. Tapi ketoknya seger bunyi-bunyi. Kerai ya, ini cuma kayak kerai Pak. Ada timun ada kerai ya. Kalau timun itu yang ujungnya ada pahit, kalau kerai enggak. Seger juga dimakan gitu ya. Enak, tapi kalau ngomong kayak gitu. Akhirnya sarungnya dicopot. Gembol. Aku kalau dari ini tokannya nyolong. Sarungnya dicopot, ujungnya dibundeli. Bukan mau mati. Mulai ragu jangkrik Pak, gue dong timun loh. Tapi ya dimakan bareng-bareng, nggak buat dijual, tapi itu dimakan bareng-bareng. Itu ceritakan kalau timur. Padahal diceritain aja masih lupa, apalagi nggak diceritain. Intinya zaman dulu orang mendidik anak gitu, kayak juga cerita. Jadi kita kalau dengar cerita, dengar berita, dengar katanya, nggak usah langsung respon, gendaran bingung, kepo, akan nggak perlu. Ya kan? Bingung sampean. Orang ini ngaji zaman sekarang. Dibilang sabda Nabi Muhammad SAW bersabda, itu hadisnya palsu kalau muat. Dan lain sebagainya. Padahal semua sama-sama nggak ngerti. Coba dari Kanjeng Nabi kan tahu. Tetapi paling tidak di antara berita dan cerita-cerita kisah yang kita terima, ada hikmah di balik cerita itu yang positif yang bisa kita jadikan pelajaran. Caranya jadi nggak mumet mereka. Zaman saya ini mumet. Nggak mumet kita orang awam. Andalannya ulama-ulama kita. Ulama ribut terus. Saya kira kapan ngaji nih? Itu kalau dapat kampung-kampung belum ngaji macamnya kita ngomong nggak lebih. Itu benar. Nah itu ceritanya. Jadi itu dari cerita. Jadi itu nggak apa itu ceritanya kami dorong timur fiktif itu fiktif arangan itu
Tapi kan ada hikmahnya yang bisa kita ambil pelajaran dari pesan-pesan yang ada di dalam cerita. Kita nggak tahu itu cerita dari mana. Yang orang ceritanya juga nggak dikenalin. Ini betul. Nah itu kira-kira. Kita ngaji juga cariin info. Mungkin nggak kayak orang model kita meneliti. Sampai ke zaman Nabi, mau mencari apa? Kebenarannya. Nggak bakalan orang model kita begini. Kita orang awam. Dengan betul. Nah itu kira-kira. Ujung-ujungnya juga kalau kata bawa apa? Tapi semua. Nah kira-kira gitu ya. Nah udah. Ini sekarang kita juga cerita ini Pak. Cerita tentang ulama salaf di dalam menyikapi Al-Quran. Cara mengatakan Quran berbeda-beda. Yang 30 hari sekali, ada 10 hari sekali, ada sehari semalam sekali, ada sehari semalam 2 kali, ada sehari semalam, ada yang sehari semalam 8 kali. Nah, bisa dipahami ya? Ya, monggo kalau itu harus baik, mana yang kira-kira kita bisa? Tapi setidak-tidaknya kita termotivasi, ada dorongan, pengen baca Quran. Dulu saya dapatnya yang penting biasakan dulu dapat 1 ayat leren, nah baca lagi apa-apa. Orang harus kayak itu ya nggak bisa. Kondisinya pun berbeda, situasi dan kondisi berbeda. Tapi kalau mau penuh, insya Allah bisa. Kita lanjutkan ya, dikit lagi. Tadi sampai mana? Kalau Imam Nawawi ya, sampai tadi sehari semalam 8 kali khotam kan? Oke, kita lanjutkan ya. 116 4 garis keempat dari. Kalau Imam Nawawi rahimahullahu wa hadza aksaru ma balagona yaqil qatma fil yaumi wa lailati samana marratin bakar roha batuhumul khotma fi aqala min salasati ayamin nil mudawamata ala dalika. Oke ya. Qala Imam Nawawi rahimahullah, telah berkata Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, wa hadza aksaru ma balagona, dan inilah yang paling banyak berita yang sampai kepada kita. Ada yang 30 hari sekali khotam, 2 hari sekali khotam, 3 hari khotam, seminggu khotam, 8 hari khotam, sehari semalam khotam. 1 kali, ada yang 2 kali, yang 4 kali, sampai 8 kali. Itu yang paling banyak diceritakan Quran. Itu ya maksudnya ya. Ya, termasuk sekarang sampai kepada kita cerita itu. Apa itu? Yakni khotmah fil yaumi wa lailati sama nama rotin, yaitu tentang cerita orang yang khatam Quran sehari semalam 8 kali khotam. Ya. Lalu bahkan roha batuhumul khotmah fi aqala min salasati ayamin anil mudawamata ala dalika. Bahkan roha, dan menghukumi makruh. Nah ini rokok bukan. Bahkan roha, dan menghukumi makruh ba'duhum, sebagian mereka ya, sebagian ulama menghukumi makruh al-khotmah khotam al-Quran. Jadi khotam Quran yang makruh Pak, dihukumi makruh. Ada rokok makruh pada Quran itu Mana-mana. makruh dikit banyak. Jadi sebagian ulama menghukumi makruh al-khotmah fi aqala min salasati ayamin, yaitu orang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Yang khatam dino, khatam sedino, makruh. Secepat-cepatnya khatam Quran itu ya 3 hari sekali. Salasati ayamin, makruh kalau kurang dari 3 hari udah khatam. Oke. Nah itu paham ya. Itu makruh itu ya dilakukan
ya apa-apa. Tapi kalau nggak dilakukan dapat pahala. Kalau kurang dari 3 hari nggak dapat pahala kan, kamu boleh-boleh aja kan begitu, makruh. Tapi dapat pahala ya 3 hari ke sana itu kalau hukum makruh begitu kira-kira. Pelaksanaannya. Tapi makruh. Aneh mendawam masalah dari itu mendawamkan kata Quran kurang dari 3 hari. Paham ya? Nah, kita lanjut. Sebentar selesai. Bisa diketel. Bapak Qala alaihi salatu wassalam la yaqulu man qara al-Qur'ana fi aqwala min salasin. Nah, Bapak Qala alaihi salatu wassalam. Ini pakai qad. Dan sungguh telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? La yaqulu man qara al-Qur'an fi aqwala min salasin. Tidak dapat memahami orang yang membaca Al-Quran atau Al-Quran pada waktu kurang dari 3 hari. Orang yang katakan Quran kurang dari 3 hari itu nggak bakal bisa memahami cara memahami beliau. Jadi alasan makruhnya apa? Sebaiknya baca Quran itu dipahami. Jadi utamanya baca Quran apa? Itu sebetulnya bukan gaya-gayaan, tapi paham. Kita bedanya nggak paham loh. Oleh tak cerita lagi, ini prosedur input aja untuk jadi bahan sampai berbeda. Sampai kan suka syahadat ya, syahadat ya. Ini berbingung syahadat ya, jangan ya. Syahadat itu apa? Menyaksikan. Oke. Menyaksikan itu sama dengan menyatakan ya. Menyaksikan itu menyatakan. Asyhadu, saya bersaksi. Alla ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kemudian zaman baca Quran. Pas surat Al-Ikhlas ayat pertama. Qul wallahu ahad. Nyatakan, qul nyatakan, katakan. Allah ahad. Gimana cara menyatakannya? Manusia berkata apa yang ditakoni mengenai Nabi Abu Mahib kalau tinggulan kalau jawab kalau nyatakan buat Allah dia melihat Allahu nyatakan artinya begitu kan artinya gimana gitu sampai syahadat. Kalau la ilaha illallah dan la ilaha illallah katakan ya Allah dulu sama pikirin aja saya nggak mau jelasin sekarang ini urusan dia berarti sama ya ora lancar kok. Oh, saya apa ya? Ini peng 1.000 dua. Tambah. Orang Pak, aku tambah. Kamu kok takokan Pak? Tahu apa? Dua akan 100. Padahal kalau akan itu sepertiga Jadi pahamnya, kenapa memakruhkannya baca Quran? Kamu bagaimana memahami bacaan kalau secepat itu? Itu loh aslinya. Jadi ada ilat, ada alasan. Yang enak sama dia. Kalau kita, syukur-syukur membaca Quran angen-angen maknanya. Semuanya itu. Allah kasih ibu-ibu ini apa yang pisang putra
Sakmu. Mana? Malaikat lambe. Aku tenang ya ini. Ngaji lek terono. Ketahuan dah. Sendiri. Ini namanya bahagia. Orang sudah bisa menertawakan diri sendiri, itulah bahagia. Lu, aku konyol loh, lucu jadi itu. Orang itu, namanya bahagia nyari parah, nyari apa, sampai kiai-kiai nek, lu orang pintar lucu, orang teh kayu. Gitu, jangan menertawakan orang lain. Gak enak menertawakan orang lain itu, penting menertawakan orang lain. Tertawakan diri sendiri, ternyata apa? Ternyata diri gua ini masih konyol. Lu bahagia gak kalau tertawain diri sendiri? Bahagia sepenuhnya kalau dikonyol ini. Alhamdulillah. Jadi itu Pak ya, alasannya tepat ya. Ini rokok kan makro dikit. Alasannya rokok. Orang sebelah kencing saya. Pergorogane mundak terus itu. kayaknya begitu. Arep niru rokok mbako sing dodolan mbako batu. Yes. Mana? Ya, kita lanjut. Oke. Akhirnya apa? Solusi. Akhirnya ada solusi. Bayang bagi li sofi bil Qur'ani ayat ala lahu wedan minal Qur'ani. Yakumu fi sholatihi minal laili. Bayang tabiul Qur'ana min awalihi kata yatimahu fi sholatihi minal laili. Oke ya, enak nih. Jadi tanda-tandain kalau saya jelasin gitu. Jadi kalau kamu baca kalau sini itu begini. Jadi kalau dipakai bangkot setelah itu sampai intonasinya pas. Saya di sini harus titik, saya di sini harus koma. Baca nggak apa-apa rubah itu. Baca nggak apa-apa. Orang tua dulu nggak perlu apa-apa. Nggak usah gaya. Ya, keliru-keliru baca nggak apa-apa. Tapi yang penting bacanya ini wayai koma, wayai titik. Ya tuh, makanya dilatih latihan. Bayang bagi dan semestinya. Yang bagi itu bisa dan seyukianya gitu ya. Lisoki bil Qur'ani bagi orang yang hafal Al-Quran. Untuk yang hafal ya. Makanya disebut sohibul Qur'an. Orang yang hafal Quran. Bersahabat dengan Quran. Artinya orang yang hafal Quran. Ayat ja'alallahu wirdan. Harus menjadikan untuk dirinya Al-Quran itu sebagai wirid. Jadi wiridannya Al-Quran. Hati-hati kalau punya istri kok. Apa namanya? Hafidah. Nah harus nyekel kudu. Cekal lah ya. Tahu aja. Mana? Apalagi masih komplit apa enggak? Mana itu perlu kudu. Gimana mau seperti wiridan? Mau wiridan Quran dicekal memang. Malas muncul, ini kan malas wiridan. Lari hilang kafe. Orang mondok pirang-pirang tahun orang sampai Quran. Dengan rabi hilang kafe. Kata mana berkokok dicekal. Video. Mulai bangga, istri saya takut ya, Alfredo, bisa joko ora, mungkin mondoknya semua ya pak, mondok makan itu, yang berangkat, bilang rapi, ahli, kira-kira harap ahli boleh seorang sah ngapalin, itu juga dia ahli ya, itu loh maksudnya capek-capek ngapal loh, ujungnya lah, orang menjengkel dulu. Ya kan? Ini pas tolong ke, wudhu itu batal. Ya wis batal apa kok lagi tolong boleh batal lagi wudhu meneh. Ngono acarane.
Oh, munggah manggut kok. Munggah manggut. Seneng banget. Lah nek pas ngono. Orang itu kapan dia tinggal di Tunggu. Adem masuk angin. kan nggak lagi mirip Al-Quran. Ya kan? Keren ini. Jadi bagaimana yang Al-Quran jadikan wiridan minal Qur'ani dari Quran itu. Caranya piye? Yakumu bihi fi sholatihi minal lail. Yaitu ketika berdiri melaksanakan sholat malam. Ini pas sholat malam, makanya istri yang bijaksana. Pengen tinggal dilayani baik orang usaha, ya kan? Wis pokoknya nek bojone rewel, gendang dilayani. Nek penting maghrib bae, gendang dilayani sampai lemes. Kok nek lemes kan maghrib dulu. Iya kan? Udah lagi maghrib dulu, ya kan? Kita serapi atus ramah wudhu berwudhu sholat isya, sholat malam. Wiridan waktu sholat. Kan apa ya? Itu nanti tak ajarin. Jadi nanti kalau ketemu saya ajarin. Ayahnya aja lemes. Ibu ini. Pakai tanduk apa masmur. Nah aku sih di kono ye. Lemes bicarane ya. Timbangannya gue turun ditinggal wiridan. Suami anteng sholat. Balik sama suami ya, kalau suaminya ngapain Quran, pokoknya bojone jalan gendang dilayani, nek perlu ditawani karena bimbo ora, ben lemes, nek lemes tinggal sholat malam kan anteng orang ganggu. Di Bandung. Wancam, takut uang. Biasanya ambil barang ini orang di nongkas, aku pada pulang kampung. Caranya apa? Ayat tabiul Qur'an min awalihi kata yakimahu fi sholatihi. Ayat tabiul lalu ia berturut-turut membaca Al-Quran min awalihi dari awalnya Quran kata yakimahu fi sholatihi. Ia khotam Al-Quran itu di dalam sholatnya min alaili di waktu malam, yaitu sholat tahajud. Karena pertama pakai kata awalnya Al-Quran alif lam dari kita mulai itu sampai satu lain atau sampai itu ya kan. Nanti rakaat kedua diterusin, rakaat ketiga, nah, satu malam itu dapat satu juz misalnya. Nah, lumayan, sholat malam 30 hari nggak harus dipaksa lah ya. Setiap malam satu juz kan lumayan dibagi. Kalau sholatnya ambil yang 20 rakaat 3 witir ya kan. Apalagi kalau mau ngambil 36 rakaat 3 witir. 40 rakaat 3 witir apa-apa Rasulullah mereka tidak bulat sholat malam. Ya, pernah dengar kan ceritanya? Iya. Caranya gitu Pak Dedi. Ya kan Ustaz yang udah ngerti ya. Ustaz udah ngerti lah caranya gitu. Itu motivasi. Jangan malah bikin cemdu. Mana mau kita? Ini kan belajar. Nanti kurang lah. Kita cuma apa yang aku sudah berperintah ditarik kemudian dari karena begitu punya suami lama apalane, suami begitu punya istri apalane, caranya mudah. Enak kan, nanti kalau tak kasih solusi. Sampai dapat 30 hari lumayan. 30 hari nggak bisa, 2 bulan nggak apa-apa kan. 60 hari berarti 1 malam setengah juz di dalam sholat. Kan kemarin udah bagaimana kalau kita membaca Al-Quran di dalam keadaan sholat berdiri
Satu bulan berapa? 100. 100 tuh Pak Kasih inget-inget ngomong dari ini kok dari ini ya Pak. Saya mau sekalian numpang nanya Pak Yai. Ya. Itu kalau pas kondisi sholat, boleh nggak kita baca itu Pak? Kan nggak hafal gitu. Ya. Supaya dapat juz berapa? Boleh. Boleh baca kita baca Al-Quran gitu nanti ditaruh Boleh. gitu. Sah nggak? Bisa. Saya sering lihat di ada di masjid Al Saya pernah dengar kalau sholat dalam keadaan sholat itu tiga gerakan yang berturut-turut katanya baca Pak Yai. Satu kali turut. Turut itu gini nih. Ya gitu. Nah, itu berturut. Tapi kalau kita ini kan dua berturut. Satu dua. Dan kita satu. Ya sekali itu dah. Diam kan? Ya. Kan satu. Satu lagi kan nggak berturut. Iya, diselingin dia. Iya, Ya diselingin. Iya. Ya kalau pas gatel kan ada. Nah, gatel klap, nggak berturut. Gatelnya klap, nggak berturut. Klap. Yang 10 yang apa-apa lah berturut. Yang mau ini. Pikirnya itu paham. Iya, Pun. iya. Nah, atau ya ini pengalaman saya. Saya pernah sholat imamin di satu masjid. Di pengimaman itu di depan ada mejanya plus Qurannya besar. Jadi kalau kita mau baca surat apa mau sholat itu siapin dulu. Kalau di halaman ini lanjut nggak apa-apa. Mau lanjutin gimana? Nggak betul kan? Kan sekali. Habis itu baru, kan? Baru. Pakai akal. Belum pernah lihat sih di sini Pak. Hanya itu. Di kampung di sini belum pernah ada pakai Ibadah apapun syarat wajibnya berakal. Jika berakal nggak perlu. Paham ya? Mati. Orang gede kalau dekat. Kalau sama jadi mami, umur di belakang, pacar di belakang, kamu biar keren. kayak pantomim. Oh ya enggak, ini kan contoh Pak. Contoh mana yang berturut-turut, mana yang tidak berturut. Ngaji pakai itu sebenarnya neng kan deh. Cuman ya harus mau praktek. Ngaji pakai nggak praktek ya. Pakai itu adanya al-fahmu. Al-fiqhu al-fahmu. Al-fiqhu lugotan al-fahmu. Fikih itu menurut bahasa artinya paham. Kenapa? Langsung dipraktekkan dalam keseharian. Oh ya, kalau dipraktek-prakteknya itu ya bingung. Nanti bolak-balik kan. Padahal kok. Soalnya ini malah bener-bener gue ya. Iya kan? Perkara langsung gatel kan? Iya. Penjibat. Wes. Boleh kan gini ya? Ya boleh. Per 2 detik. Iya. Oke, oh dia, penting paham, apa nggak pintar apa yang penting cerdas lah, itu cerdas. Itu, mau batal. Mal. Ya, intinya bagi yang hafal Quran, seandainya bacaan Qurannya harus jadikan wiritan, tidak nanti kalau pas sholat malamnya dibaca waktu berdiri sholat dari mulai awal sampai otam di dalam sholat. Nah,
Berapa waktunya? 5 fikuli sahrin. Ada kalanya setiap sebulan sekali khatam Al-Quran dalam keadaan sholat. Fikuli atau fikuli arba'in atau 40 hari sekali khatam Al-Quran dalam keadaan sholat. Keren kan? Diatur waktunya. Atau lebih sedikit kurang dari 40 hari, 36. 36 hari tinggal dibagi aja 30 dibagi 36. Paling 1,2, ya kan? Apalagi aksaro. Atau lebih banyak dari 2 bulan, 3 bulan, nggak apa-apa. Pokoknya setiap malam sholat tahajud, baca Al-Quran sampai khatam. Kok khatamnya 3 bulan nggak apa-apa. Berarti kan sebulan cuma 10 juz. 3 bulan nggak apa-apa. Aksaro lebih banyak. Batasannya hasban nasati wa taiziri, sesuai dengan kesemangatan. Oh lagi semangat sebulan sekali, daknya lagi semangat, lagi kaslan yo. Wes 6 bulan orang khatam yo ora apa-apa ya lagi kaslan, tapi diupayakan untuk khatam Quran di dalam sholat. Bagi yang hafal, nek ora hafal taruh Quran di depannya. Kalau di dinding gitu. Nah, sama kayak Bilal sini kan sampai dilaminating bergopo ora apa-apa bergopo kaslan. Masa salah daerah apa? Padahal setahun udah ngapal lo. Kalau bilang harap poso Bilal apa? Boleh hilangi nanti namanya kaslan. Tapi kan fakta. Oh boleh kalau nggak tahu nopur. Kataman cepat tahu kalian apa? Aku apa dah aku? Saya bukan lo besok poso aku tak bilang. Memang nggak pantas saya apa yang dibilang. Pantas suara saya nggak enak enggak. Jadi disesuaikan ya Pak. Jadi bijaksana sekali. Jadi hasban nasati batai sendiri sesuai dengan kesemangatan dan kemudahannya. Dan kemudahannya untuk melakukan kesempatan ini, paling lebih semangat, sesuaikan. Barang yang terlalu dalika dan tidak boleh dia meninggalkan yang demikian itu, Pak Dedi. Tidak boleh meninggalkan yang demikian itu. Jadikan Quran sebagai wirid dan di dalam sholat. Kalau di luar sholat berarti kok ganggu. Di dalam sholat berarti kok ganggu. Nah, sholat kan namanya ganggu. Harus dijaga hafalannya. Itu dulu. Bala yang selalu alhu dan jangan kaslan kamu. Kasalah itu kaslan itu katakan dari kaslan dan jangan malas melakukan dari hal yang seperti itu bagi yang hafal Quran. Apalagi orang yang baru-baru senang ngapalin Quran. Tapi nek sholat malam, ojo pas maghrib lagi ngimami ngapalin, itu namanya tidak bijaksana. Aku nak harap ngapalin pas sholat malam aja dewean, ojo ngimami, omongnya Jumatan, wes khutbah itu udah ngapalin apalan Quran, apalannya lagi oleh ngapalin wingenane, ngono kan? Aku nek pas sholat malam, gitu aja. Layak selalu, jangan malas. Walau malam ini dikit lagi ya. Bahkan para hadis dan sungguh telah sampai lari di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, Anal Quran wa Soma yarfa'ani. Sesungguhnya Al-Quran dan saum puasa itu dua-duanya akan memberikan syafaat. Fil abdi kepada hamba indah Allah di sisi Allah. Al-Quran dan saum itu nanti bisa memohonkan syafaat di sisi Allah. Itu. Fayaqulul Qur'anu mana tuhun nauma bilaili fasafi nifihi. Maka Al-Quran itu akan berkata nanti kepada orang yang membacanya. Ya. Mana tuhun nauma. Aku telah menahan dia dari tidur di waktu malam. Malam-malam dia saat tahan nggak tidur. Perlu apa? Baca Al-Quran. Fasafi nifihi. Maka
aku mohon bisa memberikan syafaat, memohonkan syafaat kepada Allah fihi pada hamba yang mau meluangkan waktu malam-malam nahan nggak tidur kalau mau Quran atau menghafal Al-Quran. Itu dia telah menahan diri dari tidur hanya karena apa? Berat pengen ngatamno Quran. Maka aku mohonkan syafaat kepada Allah agar Allah bisa memberikan ruangan saya untuk memohonkan syafaat dan Allah mau memberikan syafaat kepada orang kepada Al-Quran. Banyak pun saum anak tubuh minatu amin binahari pasafi tipihi payas pan. Banyak pun saum dan saum puasa pun akan berkata nanti ya apa katanya mana tubuh minatu amin binahari dia telah aku tahan dari makan di waktu siang. Aku tahan dia untuk makan di waktu siang. Padahal dia lapar, tapi saya tahan puasa sehingga dia siang hari nggak makan. Pasafi nipihi maka aku akan mohonkan syafaat pihi padanya di sisi Allah, minta kepada Allah supaya Allah memberi syafaat. Akhirnya apa? Payas pahami, maka kedua-duanya itu dikabulkan syafaatnya oleh Allah. Jadi Allah memberi syafaat dengan sebab bacaan Al-Quran dan saum. Makanya setiap Ramadan orang lebih getol baca Quran dibandingkan dengan di luar Ramadan. Alasannya itu kenapa? Gandengan akan memohonkan syafaat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nanti kalau ada pertanyaan, ada kurang paham nanti sambil bersama. Demikian pembahasan kita. Kita pernah solusinya bahwa banyak sebagai referensi atau juga di dalam kajian apapun atau doa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita perlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang muslimin, mukminin, muksinin dan mutakin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li akhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li ta'amidina wa li ta'amidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbi bi rahmatika anta khairul rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajaban wa rizqan halalan thayyiban wa syahidatan wa akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, info sedikit tentang kegiatan kita. Kan malam Sabtu kita ada acara akhir dan ihad wisata rohani Wali Songo selawatan itu berendengan dengan manakib ya. Isi dosa kemarin saya isi dosa cuma nggak di sini, saya isi dosa sendiri di makam karena kita nggak ada isi dosa di sini ya kan. Hari Minggu masih isi dosa kan, tapi saya udah isi dosa. Malam Jumat besok kan manakib, insya Allah kita tetap baca manakib tapi singkat. Karena apa? Kita persiapan untuk acara malam Sabtunya. Terserah nanti setelah itu apa. Jadi kita tetap adakan manakib apa adanya nanti malam Jumat sehingga mudawamahnya tetap terjaga. Ya. Tadinya saya menghilangkan itu. Kalau katanya udahlah baca aja singkat, manakib singkat, sekedar tabarukan, jadi tidak satu kitab habis, tidak satu kitab, tapi tetap. Nah setelah itu nanti waktu yang ada silakan dimanfaatkan, kalau mau dimanfaatkan jadi resik, karena besok itu kan kencang tetap samroh tetap
bisa nanti mainnya samprok sendiri, kentul sendiri, kemudian kentul sama samprok baru kolaborasi bisa. Hanya kebetulan besok ada artis yang datang, hanya itu dua tadi, hanya istimewanya karena ada artis yang datang kemudian hanya itu aja. Ya sama yang kentul ya, nggak beda, kan ada saya kan, tapi tetap beracara isi kentul sama samprok, itu ya siapa yang dulu. Tapi kalau nggak siap ya nanti bisa parah. Jadi besok kita menasib tapi abaikan, nggak dibaca semua. Ya itu saya atur lah. Ya supaya cukup bahwa dimanfaatkan apa yang perlu disawarkan karena undangan juga belum dibagikan kan, harusnya undangan kan dibagikan hari Jumat. Ya. Karena itu media untuk siar dakwah kita itu setiap bulan itu. Supaya harokah kita nyambung, harokah dakwah dan harokah artinya. Ya, itu saja barangkali ya, kan, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.